وعلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين إنما خير شرق الأرض إلى مغاربها وطريها وخير خصوصا وعلى الأشياء شرح الشيخ ودين الصوت الشيخ الحسن سيد علي بن بكر الثقاف الجميع وشيخي وشيخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عطاء الله الاسكندري والسيد محمد علوي المالكي الشيخ محمود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam yursilu lakal maula as-sona'i'ah wa anta abdun syarud. Wa kam lan pirang-pirang yursilu ngirimake laka marang sira sopo al maula pangeran. Wakam yursilu berapa kali tuanmu mengirimkan pemberian-pemberian. As-sona'i'a ing pira-pira peparing. Wa anta utawi sira iku abdun iku kawula sarudun sing brengkel sing recel. Wakam yursilu berapa kali Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pemberian-pemberian kepadamu. Nah, Allah itu sudah memberi kita banyak sekali ya. Pemberian yang diberikan Allah kepada kita itu sudah banyak. Dikirim ini, dikirim macam-macam. Wa anta sedangkan atau wa anta abdun syarudun. Jadi tapi kita adalah termasuk hamba yang selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi macam-macam tapi malah menjauh. Syarudun itu artinya kalau bahasa Jawa nerecel. Nerecel itu ya sat ya. Sudah banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita masih menjauh. Famisaluka mongko utawi conto ira katiflin iku koyok bocah fil mahdi ing dalem apa ya? Apa ini gini? Apa ini? Ayunan itu bahasa bandulan ya? Apa kalau bahasa ini apa? Itu mainan ayunan itu. Lato-lato. Enggak. Mainan yang didorong terus ini apa? Ayunan itu ayunan ya. Famisaluka katifri fi mahdi, maka perumpamaanmu itu seperti bayi yang diayun-ayun. Gitu loh ya. Di ayun-ayun. Kullama hurrika. Ya. Anda itu seperti bayi yang diayun-ayun. Kullama hurrika. Ketika digerakkan ayunannya, nama maka bayi itu akan tidur. Jadi sampean itu diibaratkan seperti bayi yang ketika digerakkan ayunannya sampean diberi, sampean udah dikasih macam-macam malah ditinggal di walau arsala mengkolamun ngirimake laka maring sira sapa al maliku raja
hilatan ing pakaian ma mongko ora asbahta isu-isuan sira ila ala babihi angin iku ing ngatasé lawange Malik faqtanim mongko becik apa ini menjarah itu apa bahasanya menjarah ya au kota ing pira-pira waktu atau ati au kota taati ing pira-pira wektune pira-pira taat wastabir lan becik sabar sira alaiha ing atas taat. Walau arsala, kalaupun seorang raja atau sang raja itu mengirimkan pakaian kemuliaan kepadamu, akan tetapi kamu tetap berdiri di depan pintu. Jadi sudah banyak yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita ini masih ya santai-santai aja. Disuruh masuk masih berdiri di depan. Faktanim, maka jagalah waktu-waktu sholat dan bersabarlah atasnya. Nah kalau sebenarnya kita itu kalau punya masalah bukan disuruh nyari solusi, enggak ada. Kalau sampean punya masalah banyak itu bukan disuruh solusinya apa, enggak ada. Allah itu merintahnya wasta'inu bisobri was sholat. Jadi sampean kalau punya masalah A, B, C, D banyak macam-macam itu. Yang pertama sabar, terus sholat. Dari sabar dan sholat itu nanti sampean akan mendapat inspirasi, akan mendapat solusi yang jernih. Tapi kalau tanpa sabar dan sholat, sampean dapat solusinya tapi ya kemrungsung. Nah, maka Allah itu ketika sampean punya masalah macam-macam itu cuman wasta'inu bisobri was sholat. Sabar dulu. Nah, kita itu enggak, kalau punya masalah mengeluh dulu. Ini sabar dulu. Mengeluh itu nanti aja. Dinikmati dulu. Punya penyakit dinikmati dulu. Nah, kemarin saya itu ngobrol sama profesor apa ini penyakit apa dokter di RSCM. Ini bagi-bagi ilmu ya. Jadi ada yang bisa menyembuhkan diri kita itu kalau sakit, bukan penyakit, bukan dokter, bukan obat. Kata dokter ini bukan kata dukun, bukan, yang ngomong dokter ini. Jadi yang pertama kalau sakit itu yang bisa menyembuhkan itu ya spiritual ya, keyakinan kita kepada zat yang memberi penyakit. Yang memberi penyakit siapa? Allah. Berarti yang menyembuhkan Allah. Maka seberapa yakin sampean itu sembuh nanti. Nah kalau yakinnya separuh-separuh, itu baru turun, apa grade-nya turun. Yang pertama spiritual, yang kedua diri kita sendiri. Jadi sampean kalau sakit itu yang bisa menyembuhkan diri sampean sendiri, berproses dengan diri sampean sendiri. Nah kalau spiritualnya nggak dapat, terus diri kita ini nggak meyakinkan, baru minum obat. Jadi obat itu nomor 3. Nah kalau obat masih tidak mempan, maka harus dilakukan tindakan, yaitu operasi, bedah, macam-macam. Nah setelah itu baru psikologi penyembuhannya. Jadi ada 5. Ini yang nomor dokter, bukan dukun, bukan kiai, bukan ustadz. Jadi yang pertama yang bisa menyembuhkan diri kita kalau sakit itu seberapa keyakinan Anda akan zat yang memberi penyakit. Nah, setelah itu baru badan kita. Maka kalau kemarin ada orang kena corona itu tidak usah disuntik, sudah kembali karena apa imunnya sudah kuat. Ini yang menyembuhkan ya dirinya sendiri. Dalam tubuh itu ada apa gitu namanya, kemarin lupa. Nah setelah itu baru obat. Nah cuman kita itu ketika sakit fokusnya
obat langsung itu pasti. Berarti imannya sama obat. Ya nggak apa-apa, yang makomnya di situ. Nah, sakit kepala langsung obatnya mana? Sakitnya obatnya mana? Enggak, maka kata dokternya rasakan dulu sakitnya, jangan ngomong obat dulu. Nah, kadang ada sakit kepala itu dibiarkan ya sembuh, nggak diobati ya sembuh. Maka rasakan dulu, rasakan. Kalau memang sudah sampai mencoba untuk merasakan masih enggak, ini ya silakan minum obat. Faktani maka jagalah waktu-waktu taat Anda atau waktu-waktu sholat dan bersabar atas semua ujian yang diberikan kepada Allah, ujian Allah yang diberikan kepada kita. Maka wasta'inu bisobri was. Kalau dikasih ujian, yang pertama itu sabar. Sabar dulu, bukan kok disuruh sholat dulu, sabar dulu. Kalau orang sudah sabar, sholatnya biasanya khusyuk, nggak kemerung. In tolabta lamun nuprisiro an taksiyahu ya. Ing yen to maksiat sirahu ing Allah fadlub mongko nuprisiro makanan ing panggonan. Layaro kang ora ningali sira fi ing dalem makan ahadun sapa wong siji. Intolapta apabila kamu terpaksa berbuat maksiat. Kalau sampean sudah nggak bisa menahan berbuat maksiat, maka carilah tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatmu bermaksiat. Sekarang enggak maksiat malah ngedeng ya, malah apa sih? Pamer, diumbar. Alhamdulillah min. Kalau sudah mentok, udah. Ya, kalau dia jangan ada yang fadlub, maka carilah. Fadlub lan nupriyo sira hu ing kuah. Fadlub mongko nupriyo sira kuatan gitu ya. Kuatan min ghairi taksihi biha walan tastati ya, apa itu? Ain ya. Kuatan min ghairihi taksihi. Fatlub watlub mangkanu presiro. Makamu itu orang yang mengambil kenikmatan atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu bermaksiat dengan nikmat tersebut. Sampeyan diberi sehat, diberi harta, diberi macam-macam, itu diberi nikmat oleh Allah. Sedangkan sehatmu, kekuatanmu malah kamu gunakan untuk bermaksiat. Terus gimana? Sampeyan punya anak, sampeyan sekolahkan tinggi-tinggi, gede-gede ngelawan, perasaan sampeyan gimana? Nah, sekolah mulai kecil di ini, terus gede-gede berani sama orang tua. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa. Mau ditempeleng anak, nggak ditempeleng repot. Disuruh pergi anak, nggak disuruh pergi ngeribetin. Ya kayak gitulah. Maka sampean diberi kenikmatan oleh Allah banyak sekali, malah sampean berbuat maksiat. Sampean punya anak, itu contohnya tadi itu, sampean punya anak, sampean dari kecil sampean susuin, dari kecil sampean gendong, dari kecil sampean sekolahkan, dididik, yang gede-gede berani ngelawan sama orang tua. Sudah. Maka ya gitu, ya perasaannya seperti itu. Kita aja nggak terima kalau anak kita berani sama kita. Bayangkan coba, Allah yang sudah mengasihi nikmat kita, memberi kesehatan, memberi harta, macam-macam, malah ditinggal Wadlub kuatan min ghairihi tas'ihi biha walan tastati'a syai'a. Ya benar ya. Ini hilang satu.
Min dzalika li annal kulla min ni'ami. Ada yang kurang satu. Atak khudu, habis itu apa? Habis min nikmahi apa itu? Atak khudu ni'amahu ya. Ada yang hilang satu. Watlub watlub kuwata min ghairi taksihi biha walan tastati'a syai'a min dzalika li anna kulla min ni'amihi ya. Benar ya? Terus atak khudu. Itu terusnya ya. Atak khudu ni'amahu wa taksihi biha ya, betul. Atak khudu ana to ngalap sira ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah wa taksihi lan maksiat sirahu ing nikmat. Sampeyan sudah diberikan nikmat yang banyak, tapi kenikmatan itu malah Anda berbuat untuk bermaksiat. Anda diberi tangan sehat malah dibuat menjawilin orang. Anda diberi kaki bagus-bagus malah dibuat nendangin orang. Anda dikasih mulut bagus, seksi malah dibuat ngomongin. Diberi nikmat malah dibuat maksiat. Kasih kuping baik-baik malah sukanya dengerin. Ya itulah contohnya begitu contohnya. Kasih tangan malah pegang sabun. Bal tafannanta balik warna-warna sira bi mukhalafati ing dalem mukhalafah beda-beda nulayani ing Allah marrotan bil ribati, betul nggak? Wa marrotan bil namimah. Jadi apa? Bal tanafat bal tafannanta ya. Bal tafannanta balik warna-warna sira bi mukhalafati ing dalem pira-pira nulayani ing Allah marrotan ing dalem saambalan bil ribati kelawan ngrasani wa marrotan lan saambalan bin namimami kelawan namimah adu domba wa marrotan lan saambalan bin nadur kelawan ningali perkara wa malan barang baik banaitan. Apa artinya ini? Ada yang tahu nggak? Wa ma banaitahu. Apa banaitahu? Anda itu orang yang membuat macam-macam perkara yang bertentangan dengan Allah. Baltafan nanta bimukholafati. Kita itu sukanya bikin acara-acara itu bertentangan semua dengan Allah. Kita itu sukanya kan mikirnya yang aneh-aneh, bikin acara yang macam-macam. Ada acara apa namanya ini apa itu Miss apa itu yang laki-laki itu apa namanya Miss apa? Oh, acaranya macam-macam. Lah acara-acara itu semua bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar aturan. Miss itu waria. Miss transgender. Transgender.
macam-macam ya. Bikin acara yang macam-macam lah, acara-acara itu semua itu mukhalafati mukhadis. Nah, ya, Anda itu semua sering membuat bermacam-macam acara, bermacam-macam perkara yang bertentangan dengan Allah. Contoh, membuat acara Miss Waria, Miss apalagi banyak acara yang semua acara itu semuanya bertentangan dengan Allah. Coba cek aja acara-acara yang sekarang mulai rame dan ini. Nah, wah, gitu ya. Marrotan bil ghibati, satu perkara ghibah, ngomongin. Wa marrotan lan adu domba, namimah. Wa marrotan bin nadori, namimah itu adu domba, nambah-nambahi, apalagi provokasi ya itu. Bin nadri wa marrotan bin nadri wa ma banaitahu, dan bangun ya. Satu ketika dengan perkara, melihat perkara apa ya, wabana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma banai tahu, dan apa yang sudah kau bangun ya, fi sab'ina sanatan, ing dalem 70 tahun. Tahdimu kamu dapat merobohkannya. Fi nafasin wahidin, hanya sekedar dengan satu nafas. Ya hadimat taati, he wong kang ngrubuhake ing pira-pira ketaatan. Sampeyan membangun sesuatu, membangun macam-macam itu selama 70 tahun, itu hanya bisa Anda robohkan dengan satu tarikan nafas. Dosa-dosa sampeyan yang banyak selama 70 tahun, dosa-dosa itu, dosa-dosa kita itu selama 70 tahun, itu hanya akan roboh dengan satu tarikan nafas. La ilaha illallah. Itu kalau la ilaha illallahnya benar. Maka orang yang non selama itu enggak masuk Islam, sekali syahadat dosa-dosanya itu selama dosa bertahun-tahun itu syahadat, 2 kalimat syahadat, dosa-dosanya diampuni. Nah, sama kalpa lagi sampai kalau la ilaha illallah tiap hari. Tambah dadang la ilaha illallah di pinggir makam, pegangan patok, dikira sirih. Aneh-aneh. Padahal la ilaha illallah itu orang yang 70 tahun tidak Islam saja terus dosanya diampuni. Mbak Dadang sekali ke kuburan pegang patok dianggap sirih. Enggak ketemu ya. Ma sallallahu alaika faqata illa litarfa'a halataka ilaihi wa litanja'a alaihi. Ma sallato, orang lindihake sapa Allah alaika ing atase sira al-faqata, ing kerupekan, illa litarfa'a angin supaya mengangkat ya, ngangkat sira halataka ing tingkah sira ilaihi maring Allah, walitanja lan supaya lunga sira alaihi ing atase Allah. Masalatallahi, Allah tidak akan menguasakan atas dirimu dengan kemelaratan. Sampai itu tidak akan, Allah tidak akan menguasakan atas dirimu dengan kemelaratan. Illa
litarfa'a halataka ilaihi walitanja alaihi, kecuali agar terangkat kebutuhanmu. Jadi sampeyan itu sebenarnya dibikin miskin, dibikin melarat, itu tujuan Allah adalah untuk mengangkat kebutuhan kita itu nanti terangkat. Maksudnya kebutuhan apa? Kebutuhan dalam kondisi spiritual. Biasanya kalau orang miskin itu doanya serius dibanding orang kaya. Iya. Maka sebenarnya miskin kita itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita. Sakit kita itu tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Nah itu yang kadang tidak disadari. Ketika sakit malah mengeluh terus, ketika miskin malah mengeluh terus. Itu sebenarnya kesempatan untuk derajat kita makanya kalau pas kondisi sakit, kondisi pas tidak punya duit, itu kalau doa yang serius biasanya diijabah. Maka Allah tidak akan menguasakan atas dirimu dengan kemelaratan kecuali agar terangkat kebutuhanmu, terangkat kondisi spiritual. Supaya apa? Supaya kamu datang. Maka ada seorang hamba mengeluh, lapor kepada Allah karena kondisi yang sulit, karena ujian yang sangat berat, lapor. Meronta-ronta kepada Allah, ya Rob. Terus Allah menjawab, apakah dengan begini, kalau tidak begini kamu tidak akan berdoa dengan merendahkan hati. Maka sebenarnya kalau pas kita itu dalam kondisi nol, dalam kondisi tidak mampu berbuat apa-apa, itu doa-doa kita itu mustahil. Dan biasanya kita itu kalau masih seger begini doa minta sehat ya biasa saja, pokoknya minta sehat gitu. Tapi pas sampean nggak bisa apa-apa itu doanya biasanya serius. Nah, gitu ya. Maka tujuan Allah memberi Anda kemelaratan, memberi Anda sakit, itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sampean. Untuk mengangkat derajat. Maka Allah tidak akan memberikan kesempitan, kesusahan kecuali untuk mengangkat derajat kita. Dan supaya apa? Sadar. Setelah kita sadar, sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sowan itu maksudnya menghadap. Jadi ujian itu tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita, ya cuman kita tidak sadar kalau mau diangkat derajatnya. Makanya ketika kita sakit, kita miskin, malah itu kesempatan sebenarnya, kesempatan kita untuk diangkat derajatnya. Nah kalau kalau pas itu doanya beneran terkabulkan. Wa man ya'ridu nafsahu, wahai orang yang menenggelamkan nafsunya, fi syahwati ing dalem pira-pira kesenangan wal ma'asilan maksiat, laitaka, wahai orang yang menenggelamkan nafsunya, fi syahwati dalam berbagai kesenangan, wal maksiatilan berbagai maksiat, laitaka a'toitaha, wahai orang yang tenggelam dalam syahwat, kesenangan nafsu dan maksiat. Jadi orang yang nafsunya ditenggelamkan dalam berbagai kesenangan pilihan. Jadi gini, sebenarnya gini loh, orang nahan nafsu itu begini, dia mampu tapi tidak dilakukan. Saya sering katakan itu gini, sampean beli makan sate tiap hari mampu, tapi sampean nggak milih sate tempe. Yes. Sampean makan apalagi duren tiap hari mampu, tapi sampean milih rambutan. Itu loh, itu nahan nafsu. Bukan kok gini loh, bukan kok orang yang ini terus miskin nggak punya apa, enggak. Jadi Allah itu nggak nyuruh miskin malah, gitu loh. Nah kadang kita itu kebalik-balik. Bukannya Parul nggak bisa milih perawan. Laitaka alangkah baiknya kalau syahwat
dan maksiat itu kau gunakan untuk perkara yang dibolehkan oleh Allah. Jadi a'taitaha dzalika fil mubahati. Jadi Anda sebaiknya syahwat Anda itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Contoh, ada orang sholat sampai iri, bagus. Saya ada orang sholat terus sampai iri, ini sholat sampai ikut sholat, dibanding sampean melakukan maksiat. Gitu ya. Paman wa amalaka bil minani, gitu ya. Kaifala tuhibbu man amalaka bil karom. Paman amal tahu, orang yang kau ajak bergaul bidana ya, dengan tingkah yang tidak baik, maksudnya tingkah tidak baik itu ya cara-cara dunia. Wa amalaka bil minani, lalu orang tersebut mengajakmu dengan bermacam-macam kebaikan atau kenikmatan, bagaimana kamu tidak suka sama dia? Pertanyaannya, sampean ngajak Fakhrur, ngajak Mbak Dadang jelek terus umpama, tapi Mbak Dadang malah ngajak Fakhrur ngaji perasaan Fakhrur bagaimana? Perasaannya. Pasti lama-lama Fakhrur akan menyukai Mbak Dadang. Lama-lama. Bagaimana kamu tidak menyukai orang yang seperti itu? Anda mengajak untuk tidak baik, tapi orang itu malah mengajak kebaikan. Anda sering membuli dia, tapi orang itu malah memuji Anda. Itu ya. Ini susah ini. Jadi kalau orang dibuli malah balas sembuh. Man amalaka bil kirami wa amal tahu bil lukmi. Man utawi sapane wong amalaka. Man amalaka, orang yang mengajak kamu bergaul dengan kemuliaan, bil karom itu dengan kemuliaan. Wa amal tahu bilumi, orang yang mengajak kamu bergaul dengan kemuliaan, sedang kamu mengajak dia bergaul dengan sifat-sifat yang tercela. Lumi itu sifat-sifat tercela. Ada orang ngajak sampean sholat, ngajak sampean, tapi sampean malah ngajak yang tidak kaifala tuhibbuhu ma'ahadun, ya, bagaimana kamu tidak menyukainya? Dimaksud tidak ada orang pun yang menemani. Lama-lama kita pasti tidak akan ditemani orang, ya. Jadi kaifa la tuhibbu ma'ahadun, jadi tidak ada seorang pun yang menemanimu kalau sampean begitu terus. Diajak baik malah ngajak diajak baik malah ngajak. Pasti ya. Yashabuka fayan fa'uka, jadi ma'ahadun yashabuka wa fayan fa'uka, jadi tidak ada seorang pun yang akan menemani. Lalu yashabuka, tidak ada yang menemani, wayan fayan fa'uka, dan lalu memberi manfaat kepadamu, ya. Orang ngajak baik sampai malah ngajak wa kullaman yashabuka, utawi saben-saben wong yashabuka kang ngancani man ka ing sira, innama yashabuka, pemestine ngajak man ing sira linafsihi marang awake dhewe man. Semua orang yang menemanimu itu sesungguhnya hanya ia hanya menemani guna mencari manfaat untuk kepentingan dirinya. Jadi semua orang yang sampean temani dan yang menemani sampean itu semua punya kepentingan. Enggak ada yang enggak punya kepentingan. Semuanya punya kepentingan. Bahkan sampean ke sini itu sama-sama punya kepentingan. Sampean datang ke sini itu semuanya punya kepentingan. Nah, enggak ada yang enggak punya. Saya ini enggak ada. Semua punya kepentingan. Ya, cuman kepentingannya ada yang baik, ada yang tidak. Semuanya.
Jadi orang yang bersahabat denganmu sesungguhnya dia mencari manfaat. Untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri. Semuanya. Enggak ada yang enggak. Saya ini enggak ada. Semuanya mencari manfaat. Cuman manfaatnya ada ya. Kayak sampai ke sini mencari manfaat sama. Cuman manfaatnya kebaikan. Nah, itu loh. Wa innama tuhibbu. Udah habis ya? Apa masih ada? Wa innama tuhibbu zauja. Lamun pemestine demen sira ing bojo. Demen sira zaujatu sapa bojo wadon iki. Lita itu litatstani ya. Itu jim ya. Supaya ngunduh mingka saking sira mato ibal aisi ing pira-pira enake penguripan wal mala bisi lan pira-pira sandangan. Sesungguhnya cintanya istrimu kepadamu itu hanya supaya dia bisa mengambil manfaat darimu seperti kehidupan, makanan, pakaian. Jadi istri sampean sekarang ini sekarang serius ini itu sesungguhnya hanya mengambil keuntungan pakaian, makanan dan itu juga. Kalau pengen tahu sampean. Serius saya ngomong, ini serius ini ngomong ini ya. Pada dasarnya punya kepentingan, pengen dikasih makan, pengen ini, pengen enggak ada. Enggak saya ya kalau nggak percaya coba nggak usah kasih makan kalau mau. Nggak ada. Ya benda. Maka sejatinya cintanya istrimu kepadamu itu punya kepentingan. Ya manfaat buat dirinya. Dikasih makan, dibeliin baju, dibeli macam-macam. Enggak Gus, saya menikah ini enggak pengen gitu. Dicoba nggak usah dikasih makan. Nggak ada yang mau. Ya benda. Ya. Maka itu bukti bahwa semua kita ini mencari manfaat. Tapi manfaatnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka kalau sampean menginginkan manfaat, mencari manfaat yang baik. Sampean berteman sama Mbak Dadang, mau manfaatkan apanya? Enggak ada yang dimanfaatkan. Nah ya coba apa kira-kira manfaatnya apa Mbak Dadang? Kira-kira ayo. Malah mali. Nah, malah memanfaatkan. Itu ya. Pokoknya sampean boleh berteman dengan siapapun, memanfaatkan kepentingan nggak apa-apa, tapi yang baik. Berarti kalau temenan sama Pak Ustadz berarti ambil itu ilmu-ilmunya. Kalau temenan sama dokter, kalau ada apa-apa tanya gratis. Kalau temenan sama ahli bangunan nanya. Nanti lah sampai tahu-tahu sendiri kalau mau. Enggak, punya temen ini malah dibiarkan, itu sayang sekali. Nah, temenan sama ustadz, sama guru, sama macam-macam itu ditanya. Karena itu semua kepentingan diri kita. Nanti kita itu lama-lama pinter-pinter sendiri. Maka nyari manfaat yang baik. Itu ya. Terus habis ya? Habis ya, Mbak? Ada pun. Hah? Sebaris lagi. Ya, saya kok udah habis. Ada bulu ulama kan? Masih banyak tuh. Wah, hilang ini lagi. Ini kitab saya langsung ada bulu ulama. Di wa innama, tak ulangi lagi, sesungguhnya cinta istri kita kepada kita itu hanya supaya bisa mengambil manfaat dari diri kita seperti kehidupan, makan, minum, pakaian. Enggak ada istri yang dinikah enggak dikasih makan, enggak ada yang mau pasti. Tapi pasti minta makan, minta minum, minta macam-macam. Terus apa wakadalika ya?
Wa kadzalika waladu yaqulu asyaddu bika dhuhri fa idza ka apa itu apa ya fa idza kabirta walam tabqa fika quwwatun wala buqyatun rauf wala buqyatun rauf fa duka ya. Wa kadzalika lain kaya mengkono-mengkono alwaladu anak sama. Begitu juga anak ngomong ya, anak ayakula berkata waladu yakulu berkata. Anak berkata, diriku sesungguhnya untuk kebutuhan ayahku. Enggak percaya ya. Ayakula asadu bika dhuhri. Fa in kabirta mongko lamun gede anak itu. Jadi anak kecil ada anak ngomong, saya ini sesungguhnya untuk kebutuhan ayahku. Fa'in kabirta ketika anak itu gede, maka ketika kamu sudah tua atau kita ini sudah tua, bukan anaknya tapi kitanya sudah. Walam tabko lan ora apa namanya? Tetep ya. Fika ing dalam sira kuwatun ing apa kuat wala bugiyatun lan ora perkara kang den nuprih ya rofa duka itu apa dibuang kalau nggak salah ya ada ini ya dibuang kalau nggak salah fa'in kabirta maka ketika kamu sudah tua dan sudah tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan, mereka akan meninggalkanmu. Anak sampean itu anak kita itu. Ketika kecil di ini sudah gede ngomongnya gitu. Pokoknya bapak ini saya akan jaga terus. Tapi ketika sampean sudah tua ditinggalkan. Serius saya ngomong, ditinggalkan. Ayo. Dia akan menikmati kehidupannya sendiri. Maka sejatinya kita hidup itu sendirian. Kalau pengen tahu kan, maka kalau hidup sendirian ini gunakan hidup ini dengan baik. Udah tua udah, anak sampai nanti punya anak ya dia akan sibuk dengan anaknya. Wah ini kabirtah ya. Maka ketika kamu sudah tua dan sudah tidak punya kekuatan, tidak mampu apa-apa, mereka akan meninggalkanmu. Ketika kita meninggal ya sudah ditinggal, sampai nggak mungkin ditungguin di kubur. Walau ing kotok ya apa salah? Walau ing kotok daya, lamun pegot sira anil khalqi saking makhluk, la futiha mangka mongko yakti den buka laka kepadamu babul unasi apa pintu kedamaian. Apabila kamu mau memutuskan hubungan ketergantunganmu dengan makhluk, maka kamu akan dibukakan pintu kedamaian. Selama kita masih membutuhkan makhluk, maka damai itu enggak ada. Kalau sampean sudah tidak tergantung kepada makhluk, maka Allah akan membukakan pintu kedamaian. Itu ya. Selama sampean masih butuh, saya masih butuh sama Mbak Dadang sama ini saya itu udah nggak akan ketemu, damai itu nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Masih butuh anak, butuh istri, udah nggak ketemu. Li annal auliya karena dunia para wali koharu angfusahu. Karena para wali itu memaksa dirinya untuk menyepi dan menghindar untuk bersama masyarakat. Tapi ini makomnya Mbak Dadang ini, yang lain belum siap. Untuk uzlah ya dia. Tapi tidak semua tujuannya begini, enggak. Ini mah dulu kalau sekarang enggak. Sehingga para wali itu dapat mendengar bocoran-bocoran langit atau dawuh-dawuhnya lewat apa? Lewat ilham. Jadi bocoran langit itu bisa didengar suaranya apa? Makanya aras yang bukan hanya bergoyang, membocorkan sesuatu. Kalau hanya goyang kan ya banyak yang goyang.
Tapi ini aras bisa, langit itu bisa membocorkan sesuatu. Maka kalau bahasanya Imam Ghazali ada lintasan-lintasan. Di antara lintasan itu ada namanya lintasan malah bisikan malaikat, bisikan Allah. Ini kalau udah dibisikin, apa yang bisikannya itu ya benar semua, nggak ada yang salah. Itu ya. Jangan dalam-dalam bahas ini, nanti Mbak Dadang malah mikir. Nah. Fa'in, jadi ada yang perlu dibahas, ada yang tidak perlu dibahas. Karena ya kecuali yang ngaji itu Mbak Dadang kayak sama Fakhrul itu dibahas semua detail. Tapi kalau yang ngaji campur ya harus ada yang tidak dibahas, gitu loh. Jadi orang itu harus tahu diri, tahu memposisikan diri, itu bukti dia tahu diri. Jangan bahas seperti ini seenaknya. Orang tidak pernah ngaji diajak bahas begini dalam-dalam, tahu dosisnya harus sama-sama punya pikiran. Iya punya pikiran, dosisnya beda kok. Jadi dokter itu juga punya aturan main ya. Sampai nggak akan berani ngelawan dokter. Dia punya spek, tahu kondisi badan ketika sakit begini obatnya ini. Nah kalau kita kan nggak tahu. Li'annal auliya, maka karena wali-walinya Allah itu memaksa dirinya untuk menyepi, untuk khalwat, untuk sembunyi, ya, menghindar dari masalah. Fa'in apa namanya? Fa'in kok hilang lagi. Fa'in aradta antas takhrija mir'ata qalbika ya minal aqdari farfab ma rafadu wa huwa al unsu bil khalqi wal anisa jaro li fulani wat tafaqo li fulani. Fa in aradta, apabila kamu ingin membersihkan cermin hatimu dari kotoran, sampean hatinya ingin bersih dari kotoran, nah, maka buanglah buanglah perkara ya, seperti yang dibuang oleh para wali. Kalau sampean hatinya ingin bersih dari kotoran, maka buanglah perkara-perkara seperti yang dibuang para wali. Apa yang perkara yang dibuang para wali? Yaitu merasa damai, merasa tenang bersama tapi ya susah. Masih butuh orang kok ya. Kita ini masih butuh orang, makan masih mengandalkan orang, makan masih susah ya. Manusia itu makhluk sosial. Kecuali nanti makomnya kayak Mbak Dadang gitu. Wal unusu bi khalqi anisa jaro li fulanin wa tafaqo li fulanin. Kita itu ndak usah sok-sokan, yang masih butuh orang kayaknya sok-sokan. Sudah, pokoknya kita itu kumpul manusia, yang penting kumpulnya dengan baik. Ini makomnya sudah beda. Pokoknya kita ini kumpul manusia, kita semerawung sama manusia, tapi cara semerawungnya dengan baik. Wa anisalan damai jaro li fulanin wa tafaqo li fulanin. Maka damai atau tenang berjalan menuju seseorang dan cocok dengan seseorang. Itu ya, benar ya. Wa tafaqo li fulanin. Dan janganlah kau duduk di pintu-pintu kampung. Itu benar enggak ini? Fa'in, maka apabila kamu ingin membersihkan cermin hatimu dari kotoran, maka buanglah seperti perkara yang dibuang oleh para orang-orang soleh, para wali, yaitu merasa damai bersama makhluk. Kadang kita itu masih merasa ketemu Mbak Dadang, kadang saya bareng termasuk gitu. Kalau ketemu Mbak Dadang senang saya. Nah, berarti saya belum bisa bersama Allah, masih bisa bersama Mbak Dadang. Dari makomnya belum jadi wali. Nah, ini masih senang saya. Maksudnya kalau melihat Mbak Dadang saya sudah senang.
kok ada ciptaan Allah yang seperti ini. Itu seneng saya. Oh iya. Masya Allah. Jadi Allah itu memang dahsyat ya. Dahsyat wa alaih. Ya, Allah itu memang dahsyat, menciptakan makhluknya bermacam. Terus habis. Masih ada apa lagi? Masih 2 baris lagi. Gimana ini? Baris lagi. Wala takut lan ojo lunggu siro. Jangan Anda duduk ala abwabil kharoti ing atase pira-pira lawange pira-pira kampung. Anda jangan duduk di kampung, di pintu-pintu kampung. Jangan duduk di pintu-pintu kampung. Faman ista'adda istamadda. Siapa yang sudah membuat persiapan, faman ista'adda istamadda, maka dia harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha apa itu? Haya ya. Haya laka. Ada amjanya enggak? Enggak ada. Haya laka. Oh, ada amjanya. Hayya'a berarti. Oh, hayya'a laka. Fa'idha hayya'a. Dan ketika Allah sudah memberi persiapan kepadamu, gitu ya. Fatahalaka babal istimdadi. Ketika Allah sudah memberikan persiapan kepadamu, maka Allah akan membukakan pintu pertolongan kepadamu. Jadi fatahalakal istimad. Jadi kalau sampean itu tidak usah bingung. Nanti kalau Allah itu memang menghendaki Anda ditolong, ya sudah, tidak usah perlu repot sampean aneh-aneh. Pasti jalannya ada. Allah itu sudah ditolong itu sudah jalannya pasti ada. Sampai tinggal bergerak saja, tinggal bergerak. Maka apa yang sudah apa yang gimana tadi? Apa yang sudah Anda sanggupi harus dituntaskan. Anda sudah menyanggupi apa sekarang ini? Ya itu tuntaskan, jangan separuh-separuh. Ya. Apa yang kadang kita enggak kerja separuh-separuh, belum selesai ini. Janjian sama orang sudah siap, enggak selesai. Itu payah itu ya. Ini bentuk orang yang tidak punya tanggung jawab. Jadi kalau sampai sudah berani siap, ya siap sampai selesai. Jangan ngomong mampu apa tidak, enggak ngomong gitu. Karena mampu dan tidak mampu itu bukan kendalimu, gitu loh. Nah, kita itu kadang begitu, itu namanya enggak. Kamu sudah berani masuk kerja, ya sudah, beri konsekuensinya sudah ada. Sudah berani punya anak, ya sudah, berarti harus ngasih makan, gitu loh. Paham enggak? Nah, orang itu enggak. Ini ripuh, ini begini ya. Apa tadi kata-katanya lupa saya nulis sendiri kok malah lupa. Apa tadi itu yang sudah ditulis itu apa kemarin? Apa Pak kemarin Pak? Yang di copy paste itu Pak? Faiza waman aksana ya. Waman utawi sabane wong aksana iku gawe bagus sapa man. Qur'al babi ing lawangi apa ini? Qur'a itu ini ya apa? Ya Gusti. Cara mengetuk ya siapa yang cara mengetuk pintunya itu baik, dia akan dibukakan pintu tersebut. Sampai ngetuk rumah, assalamualaikum, tapi ngetuknya tuwonjo itu pasti keluarnya sambil marah-marah yang punya rumah. Tapi kalau sampai mengetuk rumah baik-baik, tok tok, assalamualaikum, tok tok,
Nah sampean itu mengetuk pintunya Allah itu juga harus dengan baik. Itu paham ya? Enggak. Karena Allah itu maha pengasih penyayang Gus. Apa saja. Loh iya tapi ada aturan mainnya seenaknya sendiri. Nah, gitu loh. Sampai hidup di Indonesia aja punya aturan main, harus punya KTP. Padahal nggak penting KTP sebenarnya. Yang sudah lahir di sini kok masih disuruh menyatakan lahir di sini, beragama ini, nggak penting sebenarnya KTP. Tapi tetap karena sampai hidup di negara Indonesia ya harus punya KTP. Kalau enggak gimana? Nah, sama kita mengetuk pintu Tuhan itu ya juga dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dengan aturan Anda sendiri. Gitu. Nah, contohnya betul. Farubba talibin. Mongko pirang-pirang wong kang nubrih asa kang gawe Allah wong qor albabi farudda lisu in adabi walam yuftah lah. Maka siapa yang membaguskan cara mengetuk pintu, dia akan dibukakan pintu tersebut. Farubba talibin. Karena apa? Banyak orang yang menginginkan dibukakan pintu, tetapi dia tidak membaguskan cara mengetuk pintu. Ya pasti berantem sampai. Maka sampean kalau berdoa adabnya dipakai. Berdoa enggak seenaknya sendiri. Ini Gus kan Tuhan itu baik Gus. Ya baiklah. Bentukmu itu baik apa enggak? Sukanya Tuhan baik, iya Tuhan baik. Kan husnudon itu baik, ya husnudon. Bentukmu itu perlu dihusnudoni apa enggak? Nah kita itu kadang sok begitu ya. Nah, maka adabnya dipakai. Asa aqor al baba faruddal isuin adabi falam yuftah lahu. Orang-orang itu akan ditolak karena apa? Jeleknya mengetuk pintu. Nggak akan dibukakan. Praktek aja praktek. Sampai ada orang mau bertamu kepada Anda terus caranya teriak-teriak. Woi, itu pasti kita males nggak usah urusin. Atau seandainya sampai bukakan sampai bawa golok. Nah, gitu. Nah, tapi kalau orang itu assalamualaikum ngetoknya sopan, ini pasti sampai juga sopan. Ma'aksaro. Nah, wa aksaruma ya. Utiyal ibadu min qillati sunni. Bener ya? Wa aksaruma, banyak sekali hamba menerima pemberian. Ma aksaruma utiyal ibadu min qillati sunni. Banyak sekali hamba menerima pemberian itu karena apa? Sedikitnya diam. Jadi Allah itu kadang memberikan banyak nikmat, banyak pemberian bukan karena hambanya itu sering berdoa, karena dia sering diam. Tidak pernah berdoa tapi menerima. Bukan kok nggak pernah berdoa tapi protes ya. Jadi Allah itu kadang-kadang memberikan semua pemberiannya kepada hamba-hambanya yang sedikit diam, nggak banyak dikasih diuji tenang aja, dikasih ini tenang aja. Falau tafar rabta ya, takor rabta. Engkau lamun perek sapa ira ilawahi kepada Allah. Li lasamikta mukhatabatu ala dawami ya bisuqiqa. Jam berapa? Setengah 11. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja
syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ya wasi'al ya arhamar